Acara pada Minggu Jubilate 3 Mei 2020. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa berkat ridho-Nya yang menyertai kita dari hari yang sudah lewat hingga pada hari ini. Tuhan selalu menyertai kita, dan pada saat ini ibadah kita, biarpun di rumah masing-masing, kiranya Tuhan yang menyertai kita semuanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1 sampai ayat 2. Menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Makmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kasih telah menjadikan juga ada juga orang tersebut di dalam nama-Mu. Engkau akan memberi apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 248 ayat 1 ditambah ayat 5. Oh
ini. Kita membacanya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam makmur, kidung puji-pujian dan nyanyi rohani, bernyanyi dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 114 ayat 1 tambah ayat 3. Amin.
kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta pengampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong kasih kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat pertama sampai keempat. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu.
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami yang bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas manihita dan mandainang nanya holongan di bagasan warni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Adorang so tapatu pada pedua sapaat pinaboto homa tu sudah jemaat di ibadata setiap minggu dohot di hari Rabu asa tak ulang mai dohot denggan jalatapahen ma persembahata somana biasa na beribadah hita di hari minggu di Uria jalan merdalam mai tuluhali jalan di pasahat mai tu situa wek masing-masing asa gabe di pasahat situai tu sekretaris Uria masing-masing songonima nadoi tarpatupa boa-boa tuhita saluna mau liate madihita atau tapasada maruhata martangia mahita ali di bata amanami namara bangsa di Banua Gijang mau liate situtu di pasahat rohanami na kumotu adopan oleh Tuhan ipaklan rohanami do dengan ibasami doho tolong na mangiring-iring daging nang dohot partodion nami gabi terbaik nami Tuhan marahi pason rasira di bagasan sahat itikio nasai totong Tuhan mandongani hami na padaun salut na akapar maraan akapar sahiton nang akatahin sibulis na naik manggam rohanami ale Tuhan saya ditetap dohami Tuhan sian banuami jala saya ditutui hodo rohado pikiran nami Tuhan asa totong hami Tuhan beribadah di bagas nami tu manangahan me Tuhan namasa di portibion si parginoto doho di si jala Tuhan saya homa totong na mga rumoti rohado hati-hati nami asa totong Tuhan marham siaw kami Tuhan asa gabi Tuhan manangahan kita yang di tangan nami na di huta doho di balian asa tong pasu-pasu oleh Tuhan asa gabi boy pakyon nami di namang uguti ngulu-ngulu nami si ganumpari ale Tuhan say marusay donian roha nami di portibion hinoro niya ka namasay ale Tuhan monuri mangi hami do dan tolak gugu nami alay say marapos siyaw tuhodo hami Tuhan gabi niliyon hodi hami gugu laman dalam salut na Tuhan akau tiutian di sibolis gabi totong hami Tuhan marsi hot jalamar apor siawan tua depan namar muliai ale Tuhan nang pesongani Tuhan aka keluarga nami nadi nadau sai totong lo pasatong nami tu tangamu nabadiai asa totong na mangaramuti nasida na padaun salut na aka parmaraan nang aka parsahiton nang aka tahin sibolis tahe Tuhan mulo tumpe Tuhan di aka keluarga nami na dausian kami na mengalami musibah oleh Tuhan sehoma totong na patugun hapor siyaw na sida Tuhan asa koe Tuhan mulo tumpe makan nama say di keluarga nami masing-masing na sekolah hukuari kami si parbinoto do
jala sai patugu porsi on nasida asa totong marsihot jala maka porsi ai ho Tuhan tung manangahan pena masa di pardumito di mulu nasida lasoni pete Tuhan ya kana kuna mele Tuhan di bagasan tikion dimulai na ado Tuhan wabak COVID-19 idang marsikola betuan anak nami alai melalui media le Tuhan gabi di hutan nasida maka tugas nang pinasahan ni guru nasida ale Tuhan lehon akabisu tiak anak nami lehon go le Tuhan asa tunggu Tuhan nasida nalahu mangisi akas soal pelajaran nang pinasahan ni guru nasida jala totong nasida Tuhan sai tutu hiro nasida asa totong di boto nasida pasahat ngoluna pasahat berdirinya tu hadapan lasongani petahe Tuhan anak-anak nami nadau sian hami dinak mangaluya kangulungulu siganu pari ale Tuhan sai pasu-pasu mana nila di tangan nasida dot akan nila di pikiran nasida mulotum pero Tuhan akasih namut nang pinasahatmu tua kaya anak nami ale Tuhan saya cari nasida Tuhan dinalaho paturehon jalan membagi akan pasu-pasu nang pinasahatni asagan binilihon nasida le Tuhan maritihite huriam maritihite akan asok somarama maritihite akan nadangol asa Tuhan maritihoni asalam di pasu-pasu ho Tuhan akan nadula di tangan nasida aisalhut na Tuhan marharoan siang hore hale Tuhan di bata amanami namara bangsa di Banua Gijang songani matahe di keluarga nami manangi dia pe Tuhan nasida salehon maka hasihaton nang akatir di pikiran law songani akan pasu-pasu namar lobi-lobi siang ho asatu ngale Tuhan adong pasahaton na tuho marhiti-hiti aka uriam na memeti law songani le Tuhan di suditahe aka keluarga nami talungobi di keluarga GKPI Saresot Duri 2 saya lehon matuan rezeki saya lehon matuan akan pasamutan di hami salutna asatu ngadong Tuhan pakai nami di ngulu namion lasongani mali Tuhan akan jemaatmu menangi dia pe Tuhan saya hormat dengan nasida saya tuntui roh nasida Tuhan asa diingat nasida beribadah di hari Minggu asa diingat nasida Tuhan beribadah di hari Rabu saya unang oleh Tuhan gabe kinorhon di COVID-19 gabe madau nasida siang alai marhiti-hiti honon oleh Tuhan gabe erat gabe kompak keluarga oleh Tuhan memuji nang pasangan warmi oleh Tuhan semuanya pemerintahan nami oleh Tuhan sayhoma Tuhan nangan-nangan nasida nama ngalihon bisu asa tumar bisu nasida oleh Tuhan di nama nangani COVID-19 atau asa Tuhan tumibu musnai Tuhan siang portibion asagame Tuhan sonang suari beribuan kami memuji nang pasang apon warmu nabadi ali Tuhan masa gudang tahe nariko di paranguluan nami sudir radia di hadapanmu tumpa sahat me Tuhan memperkasi dohot tolong lewat ali Yesus Tuhan nami seperti nari naing bigyan nami mabaritam nauli nalahu pasahaton ninaposami sai parabadiay manaposami ale Tuhan sai homa totong na madungani lehon Tuhan pasung-pasung na sumurungi asatu ngale Tuhan boy di baritahong baritam nauli di bagasan nasitongan nasianoy jala sudi Tuhan nau begesa sai martua mahami Tuhan asimaruhami hamele Tuhan jal hubo Tuhami tahe digulmit ningolunami Tuhan masai jujut hami mangaciti roham marhiti-hiti pakatayon nami marhiti-hiti pambainan nami nasuture sialani oleh Tuhan rohami tutor nipatku nabadiai mangido jalan mangelek-gelek asesani dosa saya sama Tuhan dosa nami nagudangi asima roham dihami oleh Tuhan saya tangihon ma tangiang pangidoan nami marhiti-hiti Yesus Kristus si panguluhami mau lihat madiro amin. Untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 15 ayat 1.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu hari ini, Minggu Jubilate, tepatnya tanggal 3 Mei 2020, ibadah kita yang penuh dengan sukacita akan semakin kita maknai dengan menikmati firman Tuhan sebagai santapan bagi rohani kita yang tertulis dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Mari kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu bisa mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami sungguh bersyukur, dan tentulah kita juga seperti itu. Kita masih bisa berkumpul bersama-sama beribadah meski dari rumah kita masing-masing. Marilah kita tetap semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah Minggu Jubilate. Kita akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab perbuatan Tuhan sangatlah ajaib, sangatlah megah. Dan dalam ibadah ini kita akan menyaksikan kisah umat Tuhan yang juga menikmati kebaikan Tuhan yang boleh kita dengar bersama. Dalam ibadah ini ada sorak-sorai dari pujian umat Tuhan, dari hati yang bergembira. Sama seperti kita, hari yang baru, kekuatan yang baru, tenaga yang baru, persekutuan yang baru dianugerahkan Tuhan kepada kita. Semuanya itu membuat kita bersorak-sorai karena Tuhan selalu menganugerahkan yang baru. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin bahwa dirinya akan hidup, bahwa dirinya akan selalu selamat, bahwa dirinya akan selalu dalam kondisi sehat. Tetapi ketika kita bangun setiap pagi, ketika kita bisa kuat bekerja, melayani anak-anak kita, melayani umat Tuhan, mengerjakan banyak hal, sesungguhnya itu adalah selalu baru, karena Tuhanlah yang mengaruniakan itu kepada kita. Sorak-sorai yang diarahkan umat bagi Allah, Allah yang agung. Dan itu jelas nampak dari firman yang telah kita baca. Maka bolehkah kita hari ini menunjukkan wajah yang penuh dengan sukacita? Bagaimana kalau kita sedang berselfie, ya kan? Orang kan sekarang doyan berselfie ya. Kalau ada momen
dia nggak ingin melewatkan momen itu dengan apa ya, untuk bisa mengabadikan momen itu kebersamaan dengan siapapun itu yang kita kasih, kita akan langsung mengabadikan dengan foto-foto gitu ya. Tentulah dalam mengabadikan itu kita akan membuat ekspresi wajah yang terbaik ya, entah itu kalangan masih muda atau sudah tua pun gak lupa kita berekspresi. Bolehkah kita hari ini menunjukkan ekspresi kita yang penuh dengan sorak-sorai karena Tuhan mengerjakan segala baik bagi kita. Tunjukkan wajah kita yang penuh dengan ekspresi yang penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu, dalam ekspresi kita yang penuh dengan sukacita, kita disuguhkan berita sorak-sorai dari umat Tuhan. Firman ini adalah bagian dari nyanyian syukur yang dituliskan oleh Raja Daud, yang dinyanyikan oleh pelayan pelantun pujian di hadapan tabut Tuhan, yaitu dari Bani Asaf dan juga saudara-saudara sepuaknya, satu kaum mereka. Mereka menyanyikan di hadapan tabut Tuhan, atau dalam bahasa Bataknya dijoloni poti parpadanan. Waktu itu poti parpadanan atau tabut perjanjian itu sempat dirampas oleh orang-orang Filistin. Mengapa bisa terjadi? Kala itu terjadi peperangan besar antara orang Israel dengan bangsa Filistin. Bangsa Israel kalah dalam peperangan itu. Lalu tabut perjanjian Tuhan itu dibawa oleh orang Filistin, dan itu meninggalkan duka yang mendalam bagi orang Israel. Selama 2 bulan tabut perjanjian itu berada di tangan orang Filistin, tapi itu gak dibiarkan berlama-lama. Orang Israel yang dipimpin oleh Daud segera bisa mengambil tabut perjanjian itu, dan mereka sangat bersukacita karena Allah mengizinkan mereka bisa membawa kembali tabut perjanjian itu dan ditempatkanlah di Kiryat Yearim. Sementara dibuat di situ. Tapi kemudian Daud berinisiatif ingin membawa kembali tabut perjanjian itu, memindahkannya dari Kiryat Yearim membawa ke kota Daud. Yang kala itu Daud sudah menjadi raja bagi orang Israel, menggantikan raja Israel yang pertama, yaitu Raja Saul, yang telah ditolak Allah keberadaannya karena tidak tunduk kepada Allah. Maka ketika mereka membawa tabut itu kembali ke Yerusalem, mereka sangat bersukacita. Bapak Ibu, kok begitu pentingnya tabut perjanjian ya? Tabut perjanjian itu adalah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi di mana tabut perjanjian itu berada, tempat itu diberkati Tuhan. Jadi ketika terjadi membawa tabut perjanjian dari Kiryat Yearim yang direncanakan mau dibawa ke Yerusalem, ke kota Daud oleh rencana Daud sendiri, tapi kemudian pada rencana awal itu nggak jadi disampai ke kota Daud. Kenapa? Karena umat itu kurang perencanaan, dan perencanaan ini tidak melibatkan, tidak bertanya dulu kepada Tuhan bagaimana rencana ini bisa berjalan dengan baik. Maka ketika Raja Daud bersepakat dengan tua-tua Israel, mereka membawa tabut perjanjian itu. Tetapi di tengah jalan Allah menyambar seseorang dari pengantar kereta yang membawa tabut perjanjian itu, disambar Tuhan dan ia mati. Namanya si Uza. Kok bisa mati? Karena dari pada pasal 13 di kitab 1 Tawarikh ini dikisahkan bahwa
si Uza mengulurkan tangannya menyentuh tabut perjanjian itu, maka Allah murka kepada si Uza. Kenapa bisa begitu? Karena Uza ini bukan dari keturunan Bani Lewi. Begitulah yang memang ditentukan bagi orang-orang Israel, bahwa mereka tidak boleh sembarangan dalam melayani di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan apalah bedanya, gitu ya? Apalah bedanya, sama-sama manusia kok. Toh niatnya juga baik supaya tabut itu nggak jatuh, tapi tidak di hadapan Allah. Semua pelayanan di hadapannya haruslah dipersiapkan dengan matang. Semua pelayanan di hadapannya harus dipersiapkan oleh orang-orang yang sudah ditentukan dengan baik. Bapak Ibu, mari kita lihat sebenarnya apa isi dari tabut perjanjian itu. Isi di tabut perjanjian itu adalah 2 lempeng batu yang bertuliskan 10 hukum Taurat yang diberikan Allah di Gunung Sinai kepada Musa, yang peruntukannya adalah bagi umatnya Israel. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang menjadi pesan dari firman ini. Yang pertama, ciptaan yang bersorak-sorai bagi Tuhan. Pujian ini mengajak ciptaan untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan yang agung. Dikatakan di sini adalah mengajak langit, bumi, laut dan isinya, padang yang di atasnya, pepohonan dan manusia, dengan memakai gaya personifikasi. Seluruh ciptaan memuji Tuhan dengan gerakannya, dengan gemuruhnya, dengan suaranya, dan juga manusia yang berkata, Tuhan itu Raja. Jadi sini ketika peristiwa membawa tabut perjanjian itu terlaksana dengan baik, karena pada akhirnya ketika saya katakan tadi dari awal bahwa si Uza yang disampar oleh Allah, karena si Uza berani menyentuh tabut perjanjian itu, ini menjadi refleksi bagi Daud untuk boleh merenung bahwa ternyata dalam pemindahan tabut perjanjian itu Allah harus dilibatkan untuk bertanya, bagaimana Tuhan kami mengerjakan ini. Maka ketika Daud menyaksikan si Uza telah mati, meskipun dia kala itu marah kepada Tuhan, kenapa ia membunuh? Padahal niat mereka baik untuk memindahkan tabut perjanjian itu. Tapi kemudian melihat kejadian itu, selain Daud marah, ia juga takut kepada Tuhan. Maka tabut itu gak jadi dibawa ke Yerusalem, ditempatkan, dialihkan tempatnya ke rumah si Obed Edom. Selama 3 bulan tabut itu ditempatkan di situ karena ia takut kepada Tuhan. Tapi dalam perenungannya, Daud kemudian mempersiapkan dengan matang bahwa tabut itu harus dibawa dengan segera dari rumah Obed Edom untuk dibawa ke kota Daud. Maka ketika persiapan sudah matang, Bani Lewi lah yang diizinkan Tuhan untuk boleh memanggul tabut perjanjian itu. Maka Tuhan berkenan, sampailah akhirnya tabut itu di kota Daud. Dan Daud mensyukuri Tuhan telah berkenan memberkati mereka, memberkati umatnya, yang mengizinkan tabut sebagai simbol kehadiran Allah itu sampai ke kota Daud di sebuah kemah yang telah dipersiapkan oleh Daud dengan baik. Karena itulah Daud menuliskan lagu ini. Jadi firman ini adalah dalam bentuk lagu sebenarnya. Lagu ini mengisahkan tentang dia yang melihat kebesaran Tuhan, dia yang menyaksikan Tuhan yang berkenan dan segala kebaikannya, mengizinkan ia berbuat di hadapan Tuhan, umat yang berbuat di hadapan Tuhan. Sampailah tabut itu di kota Daud, mereka menempatkannya pada tempat yang selayaknya, dan Daud menentukan siapa
yang bertugas siang dan malam untuk melayani di hadapan tabut perjanjian itu. Termasuk juga yang gak boleh dilupakan adalah pelayan pembawa pujian. Maka kalau kita lihat di kitab-kitab Mazmur, selalu ada kata-kata adalah pujian dari Bani Asaf. Itu bentuk pujian yang dikumandangkan, yang berangkat bersumber dari pengenalan, pemahaman akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan umatnya. Maka dalam lagu ini Daud tidak hanya mengajak manusia untuk bersorak-sorai, tapi alam juga, bumi, pepohonan, laut, bahkan isi dari laut juga diajak untuk memuji Tuhan. Nah, kita bilang untuk apa? Memangnya ikan tahu bernyanyi? Memangnya pohon tahu memuji Tuhan? Tapi dengan gerakannya, dengan semua gemuruhnya, suara yang dihasilkan oleh semua ciptaan Tuhan, itu bisa menjadi penampakan akan diri dari ciptaan itu sebagai suara yang memuji Tuhan. Tadi saya katakan adalah ada gaya bahasa personifikasi, menggambarkan seolah-olah mereka bisa berbuat seperti manusia. Tapi ini menggambarkan bahwa begitu bahagianya Daud, begitu bahagianya umat Tuhan, sebuah hal yang besar telah dikerjakan Tuhan, karena Tuhan berkenan mereka mengerjakan yang baik di hadapan Tuhan. Mereka melihat, Bapak Ibu, yang mereka kerjakan itu bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang menguatkan mereka, karena Tuhan yang berbelas kasih mengizinkan mereka melakukan itu. Kita juga boleh berefleksi, kita boleh menyuci, memasak, bekerja, beraktivitas apapun ya, hal-hal yang paling sederhana pun atau hal-hal yang luar biasa siang malam kita kerjakan, jangan lihat itu karena kita yang mampu, tapi karena Tuhan memampukan kita. Tuhan menggerakkan hati kita, Tuhan membuka pikiran kita, sehingga kita mengerti, kita tahu mengerjakannya. Karena Tuhan menganugerahkan itu, Dia baik sama kita, menguatkan kita, supaya kita mampu mengerjakan apa yang baik. Jadi kemampuan itu bukan karena kita, Bapak Ibu ya, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Maka mari kita lihat Daud yang melihat Allah yang perkasa memberkatinya dan umat Israel. Dan biarlah kita juga demikian ya. Kita selalu rindu dekat dengan Tuhan. Kita juga selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan, menyanyikan kebesaran Tuhan, mengumandangkan dengan suara kita. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika salah satu pesan dari firman ini adalah ciptaan yang bersorak-sorai bagi Tuhan, ini jangan hanya tinggal sebagai firman yang dinikmati saja, tapi harus diterjemahkan dengan kita yang sebagai manusia yang berakal budi menjaga alam dengan baik. Alam kita semakin hari semakin sakit. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang bisa memuji Tuhan kalau ia dalam kondisi sakit. Maka manusia harus dalam kondisi sehat baru bisa memuji Tuhan, gitu ya. Bapak Ibu juga bernyanyi di rumah, semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan bernyanyi, bersorak-sorai. Nggak mungkin bisa melakukan itu dalam kondisi sakit, nggak mungkin, karena kondisinya lemah. Ciptaan pun demikian. Kalau alam ini sakit, maka ia akan merintih karena ia tersakiti oleh perbuatan manusia yang mengeksploitasi dengan rakus. Sampah di darat, sampah di air, maka banyak ekosistem laut air juga yang rusak. Kenapa? Karena ulah manusia. Maka polusi di mana-mana, penebangan liar, semuanya itu membuat lingkungan kita sakit, dan lingkungan ekosistem alam bumi yang sakit tidak akan mampu bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Maka biarlah dengan kita Bapak Ibu
maka alam atau ciptaan itu bisa sehat. Kita menjaga ya. Jadi kita memelihara tanaman itu bukan hanya karena ia bisa dijual gitu ya. Merawat tanaman jagung, merawat tanaman cabai karena bisa menghasilkan, tidak. Tidak hanya itu ya. Tapi bagaimana semua hal yang mendukung kehidupan manusia, mari kita jaga. Supaya ciptaan Tuhan juga turut serta dengan gerakannya, dengan gemuruhnya, turut serta memuji Tuhan. Yang kedua yang boleh kita renungkan adalah kebaikan dan kasih setia Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk bersyukur. Maka bolehlah kita dalam hidup kita ini menghitung kebaikan Tuhan ya. 1, 2, 50, 100, 1000, 1 juta. Banyak kebaikan Tuhan. Dan Daud juga demikian. Ia melihat dia pada awalnya gak siapa-siapa loh. Gak siapa-siapa dia. Anak bontok, gak diperhitungkan. Tapi Tuhan memilih dia. Dia adalah orang yang dia pandang, aku ini siapa lah Tuhan, kan begitu ya. Sama seperti orang kalau ia dipakai Tuhan untuk pelayanan, banyak orang mengatakan, apalah aku ini, aku nggak ngerti apa-apa Tuhan, aku bodoh, aku nggak bisa apa-apa, aku miskin, aku nggak punya pendidikan yang tinggi. Tapi panggilan Tuhan ada pada sebagian orang seperti itu ya. Hatinya digerakkan untuk terus dalam pelayanan, ya. Kalau si tua, kan gak semuanya orang berpendidikan tinggi ya. Tapi kok dipanggil Tuhan? Berarti Tuhan melihat ada yang baik dari dirinya, yang mau dipakai untuk memuliakan Tuhan. Termasuk juga Bapak Ibu sebagai tim song leader, apalah yang kemudian menyatu dalam pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Daud merasakan kebaikan kasih Tuhan itu gak putus-putusnya. Apa kita juga melihat seperti itu? Gak pernah putus kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menghidupkan kita, menguatkan kita, mencernihkan pandangan kita, menyehatkan hati kita, memampukan kaki kita berjalan, memaknai segalanya dan kesabaran. Kita menikmati segala pergumulan karena kita diizinkan untuk menarik nafas dalam supaya hati kita tenteram gitu ya. Meskipun semua sekarang kita telan gitu ya Bapak Ibu ya, kita telan. Dan di wajah kita pun terukir sebenarnya bagaimana kita berjuang untuk dalam hidup kita ini. Tapi semuanya itu adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Tuhan ingin kita semakin matang, semakin hebat daripada hari-hari sebelumnya. Bahkan Daud sendiri pun mengalami tantangan juga dalam hidupnya. Ketika ia punya niat baik memindahkan Daud perjanjian, tapi ia menyaksikan satu orang iring-iringan itu mati disambar Tuhan. Ia bertanya, apa yang salah? Ya kan? Niat baik juga harus didoakan dulu sebenarnya kepada Tuhan. Gitu. Semua niat kita ini harus disampaikan kepada Tuhan. Jadi makanya kita harus bermitra itu pertama sekali bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Maka kehendak Tuhan yang mau dicari dalam melaksanakan semua aktivitas rencana yang kita mau kerjakan. Bahkan tidak putusnya dalam hidup Daud dan juga dalam hidup kita kebaikan Tuhan. Maka ketika ia menjadi raja, dilayakkan Tuhan memimpin umatnya menggantikan Saul, Daud merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang ia kerjakan dipandangnya sebagai berkat Tuhan dalam hidupnya. Maka apa yang ia rencanakan, apa yang ia kerjakan yang melibatkan orang banyak, para pelayan Tuhan, para imam, semuanya ia rangkum menjadi satu. Dan ia lihat sungguh Tuhan itu amat sangat baik. Bapak Ibu, mari kita lihat dalam konteks kehidupan kita sekarang. Tentulah kita juga melewati masa-masa yang penuh silih berganti. Tapi lihatlah, baik pelayan Tuhan, baik jemaat Tuhan, tidak ada seorang pun hidupnya yang selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Gak ada itu. Baik saya pun sebagai seorang pendeta, Bapak Ibu, sebagian penatua, sebagian jemaat Tuhan yang dikategorikan adalah orang-orang baik. Orang-orang baik pun diizinkan Tuhan kok bergumul. Kenapa? Dengan pergumulan yang ia alami, maka semakin terbukti kebaikannya. Kalau orang-orang baik, hidupnya selalu baik, gak akan
bisa kita pertontonkan kemurnian kebaikan kita. Jadi enggak hanya orang-orang jahat loh yang mengalami pergumulan, enggak. Sebagian juga diizinkan orang-orang baik, orang-orang yang setia beribadah, orang-orang yang menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan pun diizinkan Tuhan kok bergumul. Ingat aja Ayub, ya, Ayub itu orang yang baik, tapi Tuhan mengizinkan untuk sesaat, ingat ya, untuk sesaat, karena pada akhirnya semua juga akan berganti begitu. Tidak juga seorang manusia pun dalam hidupnya selalu sehat, nggak ada itu ya, selalu sukses, nggak ada itu. Tanpa pergumulan nggak ada. Misalnya begini, dari sukses menjadi gagal, dari sukses menjadi bangkrut, misalnya begitu. Atau kebalikannya, dari sakit menjadi sehat, dari menangis menjadi tertawa. Kemarin kita menghadapi anggota jemaat kita yang menangis karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tapi lihatlah, besok-besok mereka akan tertawa. Karena semuanya itu bisa berubah. Karena Tuhan akan menuntun setiap orang untuk melihat kepada Tuhan dan dimenangkan atas setiap pergumulan yang silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita melihatnya, melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita untuk tetap mampu bersorak-sorai di hadapan Tuhan, mensyukuri apapun dalam hidup kita. Meskipun gak gampang ya, tapi ketika kita belajar untuk tetap bersyukur di hadapan Tuhan akan hidup kita, hidup orang lain, hidup anak cucu kita, hidup sahabat-sahabat kita, banyak yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk bersorak-sorai, untuk bernyanyi di hadapan Tuhan siang dan malam. Maka biarlah itu juga menjadi penampakan akan iman kita yang tetap terpelihara dengan baik di hadapan Tuhan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami tetap menyarankan kita Bapak Ibu, tetaplah menjaga jarak ya. Tetaplah memakai masker, tetaplah menjaga kesehatan. Jangan karena orang lain tidak memperdulikannya, kita juga terseret pada pola seperti itu. Kita harus hati-hati. Kita nggak tahu kapan puncak dari semua pandemi ini, tapi biarlah kita tidak lengah, gitu ya. Tetap bersorak-sorai karena Tuhan selalu baik menjaga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, mata pencaharian kita, supaya periuk kita tetap terisi, lumbung-lumbung kita dipenuhi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Ia baik gak hanya kepada umat Israel, tapi ia juga baik kepada kita semuanya. Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Berulang-ulang firman Yesus kita dengar begitu ya, dalam nuansa yang sama. Tuhan itu baik, ia gak melupakan kita. Sekalipun untuk sesaat kita mungkin merasa tertekan, kita tanpa sadar meneteskan air mata karena bertanya, Tuhan, sampai berapa lama semuanya ini? Tuhan, jangan biarkan kami lapar. Tapi ingatlah, ketika kita mengingat Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu untuk memberkati kita. Sekalipun kita tidak sekalipun kita berbuat yang tidak baik pun, Tuhan tetap baik kepada kita. Apalagi kita adalah orang-orang yang tetap berdiri dalam kebaikan, maka Tuhan akan memperhitungkan semua kebaikan kesetiaan kita di hadapannya, tetap menjaga kita. Maka biarlah kita tetap melihat pada Allah, menyaksikan kebaikannya setiap hari, menyaksikan menikmati kasih setianya dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita bersama. Maka biarlah kita tetap bersorak-sorai pada Tuhan. Jangan ragukan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Tetap melipat tangan, tetap bersyukur dalam segala hal, supaya Tuhan tetap dilayakkan untuk menerima sorak-sorai itu. Maka dengan segala kebaikan Tuhan itu, kita akan mampu bersyukur kepada Dia sampai pada penghujung kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga,
Allah yang selalu berbuat yang terbaik bagi kami, Allah yang penuh dengan kasih, setia, dan kebaikan. Sungguh besar kebaikan-Mu ya Bapa, yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih buat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Maka atas semuanya itu kami tetap bersorak-sorai di hadapan-Mu, menikmati kebaikan-Mu siang dan malam, tidak hanya bagi jemaat Israel atau hamba-Mu Daud, tapi kami juga yang ada di tempat ini, yang ada di tiap rumah tangga, yang duduk bersama dengan keluarga, mendengarkan firman-Mu, berdoa padamu, berharap padamu, bahkan tanpa terasa terkadang meneteskan air mata di hadapan-Mu, menyampaikan segala beban kami kepadamu, harapan kami padamu. Ya Bapa, Engkau layak menerima sorak-sorai itu, karena perbuatan-Mu luar biasa atas hidup kami. Karena sesungguhnya hidup kami yang ada sekarang bukanlah karena diri kami, bukanlah karena kami orang-orang yang suci, orang-orang yang benar. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina, orang-orang yang pantas untuk menerima hukuman. Tapi belas kasihan-Mu itu luar biasa, memenangkan hidup kami, yang selalu berkenan melihat kami, mendengar kami, dan merangkul kami dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, tidak hanya untuk hari ini saja kami akan bersorak-sorai, tapi untuk selama-lamanya, sepanjang hidup kami. Karena kasih Tuhan juga selama-lamanya melindungi kami, menyelamatkan kami, memenangkan kami. Ya Bapa, Engkaulah sebagai tempat berlindung bagi kami. Apapun keadaan kami ya Tuhan, apapun yang kami alami, seberat apapun, semanis apapun hidup kami, jangan biarkan kami melupakan Engkau. Iman kami itulah sebagai modal utama satu-satunya yang akan membawa kami ke hadapan-Mu, menikmati sorga itu, tiada yang lain. Karena apalah harta dunia, apalah hidup yang sementara ini, semuanya akan berlalu. Meskipun terkadang kami tidak sadar, kami lalai, tapi sesungguhnya setiap yang ada di muka bumi ini pada akhirnya akan berlalu dengan segera. Tapi biarlah dalam waktu yang singkat ini, waktu yang tidak bisa kami prediksi kapan akan berakhir, kami pakai untuk tetap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dengan suara pujian kami, dengan hati kami, dengan hidup kami, dengan karya kami, dengan ucapan kami, tetap mempertontonkan sorak-sorai yang lahir dari hati, dari hidup yang menikmati kebaikan Tuhan. Maka biarlah juga setiap keturunan kami ikut serta di dalamnya, tidak enggan, karena mereka juga turut serta menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, selamatkanlah kami dari pandemi COVID-19. Halaulah penyakit sampar itu dari kami. Tapi biarlah kami tidak hanya mengandalkan doa kami padamu sebagai orang yang berakal budi, yang adalah karunia Tuhan, yang juga tahu memberikan kabar kepada orang lain, supaya tidak hanya kami yang selamat, pun mereka turut serta dalam iring-iringan keselamatan itu. Ingatkan kami untuk tetap waspada, supaya kami tidak menjadi korban selanjutnya. Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi diri kami sedapat mungkin tetap bersabar di rumah masing-masing. Ya Bapa, ketika sebagian orang harus berada di luar rumah, lindungi. Nah, apa yang mereka kerjakan pun menjadi berkat di tengah keluarga masing-masing. Terima kasih ya Bapa, untuk setiap keluarga yang berduka karena banyak hal.
hiburkanlah mereka, selamatkanlah mereka, anugerahkanlah sukacita dalam hidup mereka masing-masing. Dan kami sampaikan kepada Tuhan permohonan kami bersama-sama, segeralah akhiri penyakit sampar ini dari muka bumi ini. Setiap umat Tuhan yang berseru padamu, yang bersembah sujud bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan, dengarkanlah kami ya Bapa. Lihatlah kami anak-anak-Mu ini. Sendengkanlah telinga-Mu ya Bapa. Segeralah menolong kami. Anak-anak kami perlu segera menuntut ilmu. Kami juga perlu segera beraktivitas seperti sedia kala. Inilah permohonan kami. Tapi biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Jadi kami selalu bersyukur atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah yang agung. Kepadamu-lah kami berharap, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami menyerahkan semua doa kami ini. Maka jawablah kami pada waktunya, supaya kami bersukacita tidak hentinya di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus dia berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ikut lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang mengarahkan kita menyampaikan persembahan ke hadapan Tuhan yang tertulis dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan ke hadapan Tuhan.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pada hidup kami untuk turut dengan ikatan antara kerajaan seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tetap semangat beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Serta